Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji disolusi terbanding atau UDT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rusdiani Sirapa, NIM G7011923 dari kelompok 4 kelas. Pada kesempatan kali ini akan dibahas adalah yang pertama, definisi, tujuan, dan syarat UDT. Yang kedua adalah mekanisme kerja alat dissolution tester. Yang ketiga adalah monografi obat. Dan yang keempat, syarat keberterimaan UDT. Kita masuk pada yang pertama, yaitu definisi, tujuan, dan syarat UDT. Jadi, uji disolusi terbanding merupakan pengujian yang dapat digunakan untuk memastikan ekivalensi dan sifat-sifat produk obat. Uji ini juga dilakukan dalam media disolusi dengan pH yang disesuaikan dengan kondisi in vivo, yaitu pada pH 1,2, 4,5, dan pada pH 6,8. Apa tujuan dari uji disolusi terbanding? Mempelajari perbedaan profil disolusi berbagai obat analisa yang sudah beredar dan membandingkan kemiripan atau bioekivalensi antar obat analisa tersebut. Jadi untuk syarat UDT ada dua, yaitu produk obat yang tidak memerlukan suhu in vivo dan produk obat kopi yang hanya berbeda kekuatan uji disolusi terbanding yang dapat diterima. Yang kedua adalah mekanisme kerja alat dissolution tester. Untuk alatnya seperti ini, dan dia bekerja dengan memberikan tekanan atau kompresi pada tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan berapa jumlah tablet yang retak atau hancur. Dan yang ketiga adalah monografi obat. Untuk monografi obat sendiri, untuk obat ciprofloxacin yang ada beberapa variabel pengujian dan analisis. Yang pertama itu ada pH medium. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu pH medium. Jadi pH medium itu pH yang digunakan untuk menentukan pada pH berapa obat tersebut larut. Jadi untuk pH medium dari ciprofloxacin sendiri yaitu pH 1,2, 4,5, dan 6,8. Dan untuk volume medium adalah volume yang ada di dalam bejana atau chamber. Untuk volume medium pada obat ciprofloxacin adalah 900 ml. Untuk volume sampling adalah volume yang diambil pada menit-menit tertentu, tergantung pada monografi obatnya. Dan untuk volume sampling ciprofloxacin adalah 5 ml. Untuk panjang gelombang maksimumnya adalah kurang dari 276 nanometer, dan untuk nilai Q-nya tidak kurang dari 80%. Jadi nilai Q itu umumnya 80-85% pada obat. Pada syarat keberterimaan UDT, jadi untuk kriteria keberterimaan itu ada 3 tahap uji. Yang pertama tahap 1, jumlah obat yang diuji ada 6. Kriterianya yaitu tiap unit sediaan tidak kurang dari Q tambah 5%. Pada obat yang kami gunakan yaitu ciprofloxacin, nilai Q-nya adalah 80%. Jadi jika dijumlahkan adalah 85%. Jadi untuk tahap 2 itu digunakan 12 unit obat yang diuji karena ditambahkan dari tahap 1 yang tidak lulus uji. Jadi misalnya pada ciprofloxacin Q-nya itu 80% dikurang 15%, hasilnya 65%. Jadi misalnya obat itu ada yang kurang di bawah 65%, maka dilanjutkan pada tahap 3. Jadi untuk tahap pengujian ketiga yaitu digunakan 24 obat. Dari mana 24 obat? Dari obat tahap 1, obat tahap 2, dan tahap 3. Dan dihitung nilai Q-nya dengan menggunakan Q kurang 5%. Jika hasilnya itu masih kurang dari Q dikurang 25%, maka obat tersebut
yang dikatakan tidak memenuhi kriteria keberterimaan. Tetapi jika pada pengujian ini ada 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15 itu jumlahnya 2 dan tidak lebih dari 2, maka dapat dikatakan bahwa obat yang diuji memenuhi kriteria keberterimaan. Jadi ini hasil uji disolusi terbanding dari obat ciprofloxacin. Bisa dilihat pada menit ke-30 obat ini dapat dikatakan memenuhi kriteria keberterimaan, di mana menurut Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020, tonisitas ciprofloxacin itu ada pada menit ke-30. Jadi pada aplikasi ini digunakan 2 data, yaitu data reference dan data test, di mana data reference adalah data inovator dan tes adalah data dari tablet uji. Jadi untuk number of bootstrapnya itu 5.000, di mana 5.000 adalah ketetapan. Untuk confidence intervalnya itu untuk obat yang digunakan yaitu ciprofloxacin yaitu 80, di mana nilai ciprofloxacin adalah 80 ditambah 5%, hasilnya 85. Jadi digunakan confidence intervalnya 85%. Untuk sampling modenya itu digunakan Wolf vectors karena kita akan membandingkan nilai inovator dan obat uji. Dan untuk auto roll-nya itu ada 3, yaitu no auto, one profile, sama two profile. Untuk no auto itu digunakan jika tidak diketahui apakah Q-nya di atas 85. Untuk one profile digunakan jika diketahui ada obat yang di atas 85. Dan untuk two profile digunakan jika diketahui obat ini berada pada Q di atas 85. Untuk penggunaannya, pertama kita pilih file. Untuk reference itu kita pilih untuk data inovator, dan untuk tes itu adalah data dari obat A atau data dari tablet uji. Kemudian kita pilih Wolf vector, sama kita untuk auto roll-nya dipilih no auto. Kemudian kita start. Jadi untuk obat ciprofloxacin untuk inovator dan obat uji A itu didapatkan nilai F1-nya atau nilai faktor perbedaannya itu 2,42, dan nilai F2-nya atau faktor kemiripan yaitu 83,68, di mana untuk nilai F1-nya itu pada rentang 10 dan untuk F2 itu pada rentang 50 sampai 100. Jika dilihat dari data yang didapatkan, yaitu F1 sama dengan 2,42, berarti untuk nilai perbedaannya itu tidak signifikan atau nilainya jauh. Dan untuk nilai F2 itu 83,68, dia di atas 50 dan dapat dikatakan bahwa memiliki kemiripan. Dari grafiknya bisa kita lihat kalau obat inovator sama obat uji A itu memiliki kemiripan dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Pada grafik ini bisa dilihat untuk inovatornya itu grafiknya berwarna biru, dan untuk obat uji itu berwarna hitam. Jadi disimpulkan bahwa tablet inovator dan tablet uji A ciprofloxacin tidak memiliki perbedaan, dan untuk kemiripannya yaitu 83,68, atau obat ini memiliki kemiripan atau similarity. Kemudian kita masuk pada obat yang kedua, yaitu ciprofloxacin obat B. Ini untuk number of bootstrap-nya itu sama.
ciprofloxacin obat B, kemudian kita start, didapatkan hasil F1-nya 4,08 dan hasil F2-nya itu 75,19. Kalau kita lihat grafiknya, bisa dilihat untuk obat ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan atau kemiripannya itu atau memiliki kemiripan di mana F1-nya 4,08 dan F2-nya 75,19. Dilihat kemiripan itu dilihat dari nilai F2-nya di atas 50. Di mana untuk melihat kemiripannya itu nilai F2-nya itu di rentang 50 sampai 100 dan untuk nilai F1-nya itu dan nilai F1-nya untuk melihat perbedaannya itu rentangnya dari 10. Dapat disimpulkan obat ini tidak memiliki perbedaan dan memiliki kemiripan atau memiliki similarity antara inovator dan obat ciprofloxacin tablet B. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.